Halo semuanya, kali ini aku akan membuat video di mana di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan akan menjelaskan alur proses penggajian berdasarkan sequence diagram. Diagram ini menggambarkan bagaimana bagian accounting, GM accounting, sistem absensi, sistem gaji, dan karyawan saling berinteraksi dalam proses penggajian. Berikut cara penjelasan alurnya dimulai dari langkah pertama. Oke. Langkah pertama yaitu kita harus membuka start UML itu sendiri. Lalu, yang pertama kita harus ke model. Lalu add diagram dan kita ke sequence diagram. Nah, di sini kita akan membuat diagram seperti berikut. Oke, di mana kita akan menambahkan aktor 1. Jadi kita buka add ke aktor. Oke, di sini udah ada aktor 1. Kita geser saja seperti ini. Oke, di sini kita ganti nama ini jadi accounting. Oke, karena di sini sudah ada aktor pertama dan itu bisa disebut accounting, kita perlu membuat tabel left line, di mana di situ adalah namanya yaitu absensi. Oke. Lalu yang kedua kita harus menambah aktor lagi yaitu GM accounting. Kita ke model, klik kanan, add aktor. Oke, di sini udah ada aktor 2. Kita taruh di sini. Kita ganti namanya menjadi GM accounting. Oke. Ini kurang besar ya, kita perbesar dulu. Masih kurang. Oke, cukup ya. Lalu di sebelah GM accounting itu ada gaji. Karena untuk menggaji karyawan kan. Kita pakai left line, taruh di sini, yaitu gaji. Selanjutnya, aktor yang ketiga kita buat yaitu adalah karyawan. Jadi kita klik kanan, add aktor. Oke, aktor 3. Dimana di sini namanya adalah karyawan. Oke, kita perpanjang dulu ya guys. Sini. Dan menuju ke selanjutnya yaitu yang pertama adalah accounting. Itu membuat daftar absensi. Langkah pertama dimulai dari bagian accounting,
pada tahap ini, accounting membuat daftar absensi karyawan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan gaji. Jadi, kita menggunakan matrix dari accounting atau aktor 1, kita sambungkan ke absensi, di mana di sini namanya adalah membuat daftar absensi. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu, yang kedua yaitu ada GM Accounting, menginput daftar absensi, di mana daftar absensi tersebut diserahkan kepada GM Accounting untuk diinput ke dalam sistem absensi. Proses ini memastikan data kehadiran terekam dengan benar. Oke, selanjutnya yaitu dari ini ya guys, menggunakan matrix dari karyawan ke sini, absensi. Namanya adalah menginput daftar absensi. Oke. Dan yang ketiga yaitu accounting membuat rekap absensi. Setelah data absensi tercatat, accounting kemudian membuat rekap absensi dengan lengkap. Rekap inilah yang akan menjadi acuan utama untuk menghitung gaji. Yaitu yang ketiga adalah dari accounting atau aktor 1 ke absensi, di mana di sini adalah membuat rekap absensi. Oke, kita panjang rapikan dulu ya. Kelebihan. Ini aja. Selanjutnya yaitu GM Accounting menghitung gaji. Berdasarkan rekap absensi yang diberikan, GM Accounting mulai melakukan perhitungan gaji. Perhitungan ini meliputi gaji pokok, potongan maupun tunjangan. Jadi yang keempat menggunakan message dari accounting ke gaji. Seperti ini. Oke, dan di sini yaitu menghitung gaji. Kita. Lalu yang kelima adalah accounting membuat laporan penggajian. Setelah perhitungan selesai, accounting menyusun laporan penggajian yang berisi detail jumlah gaji masing-masing karyawan. Laporan ini kemudian dikirim kepada GM Accounting untuk ditinjau. Jadi untuk yang kelima kita menggunakan message dari accounting ke GM Accounting. Seperti ini. Membuat laporan penggajian. Oke. Dan selanjutnya yaitu menghitung kembali laporan penggajian yang belum sesuai, atau alternatifnya menghitung kembali jika ada kesalahan.
Pada bagian ini terdapat proses alternatif. Jika ditemukan adanya salah perhitungan atau ketidaksesuaian pada laporan penggajian, GM Accounting akan menghitung kembali data yang belum sesuai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan benar-benar akurat. Seperti itu. Jadi di nomor 6 ini, sini ya. Dari accounting ke GM Accounting, yaitu untuk menghitung kembali laporan penggajian yang belum sesuai. Seperti ini. Di sini juga kita menggunakan ini guys, combined fragment sebagai apa ya, peringatan lah gitu jika terjadi salah hitung atau kerancuan pada laporan penggajian. Bisa disebut apa ya, kayak notes gitu. Dari sini ke sini. Oke. Jika terjadi salah hitung atau kerancuan pada laporan penggajian. Seperti itu. Lalu pada nomor 7 ini, GM Accounting menyetujui laporan penggajian. Setelah semua perhitungan dinyatakan benar, GM Accounting menyetujui laporan penggajian tersebut. Persetujuan ini menandakan laporan siap diproses ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan message lagi, tapi dari GM Accounting ke aktor 1, yaitu menyetujui laporan penggajian. Nah, untuk yang ke-8 sendiri yaitu accounting membuat slip gaji. Dengan adanya laporan yang sudah disetujui, accounting membuat slip gaji untuk masing-masing karyawan. Jadi, slip gaji berisi rincian gaji yang diterima setiap karyawan. Oke, di sini berarti dari accounting ke gaji. Mana gaji? Oke, dari accounting ke gaji. Dan di sini namanya adalah membuat slip gaji. Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu karyawan menerima slip gaji. Pada langkah terakhir, slip gaji tersebut diberikan kepada karyawan. Dengan diterimanya slip gaji, proses penggajian dinyatakan selesai. Oke, jadi yang terakhir adalah
gaji diberikan kepada karyawan. Menerima slip gaji. Oke, udah selesai. Jadi demikian penjelasan mengenai alur proses penggajian berdasarkan sequence diagram. Melalui diagram ini kita dapat melihat bahwa proses penggajian membutuhkan koordinasi yang jelas antara accounting, GM accounting, serta dukungan dari sistem absensi dan gaji. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kita lihat hasilnya ini ya. Jadi hasilnya seperti ini guys. Untuk meng-save sendiri kita tinggal file save. Nah, kita kasih nama aja. Namanya adalah sequence diagram proses penggajian. Enter. Sudah. Jadi sekian aja tutorial untuk membuat dan penjelasan dari saya tentang sistem penggajian. Selebihnya mohon maaf. Bye-bye.